Oke, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat libur. Jumpa lagi dengan Dr. Candlestick. Di sini saya akan melakukan analisa saham untuk PT Adi. Nah, jadi di sini saya ingin membacakan disclaimer-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah data yang saya sampaikan adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang dibahas. Kemudian berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya dalam investasi agar pola dan cara kerja investasi bisa teman-teman ketahui. Lalu kemudian setiap investasi atau usaha apapun apabila tidak memahami kondisi yang dihadapi pasti mempunyai risiko ya. Nah, jadi di sini saya coba untuk menjelaskan bahwa untuk analisa kali ini saya menggunakan beberapa tools. Yang pertama adalah TradingView, jadi bisa diakses melalui web browser. Kemudian buat informasi saham HiQ, jadi di sini ada grup Telegram yang di sini ada aplikasi Telegram yang bisa menampilkan beberapa informasi saham secara cepat. Lalu kemudian grafik statistik volume penjualan dari saham tersebut. Nah, lalu kemudian indikator yang saya gunakan yang pertama adalah indikator dari kita harus mengetahui dulu profil company-nya sendiri. Jadi kita mungkin semua orang paham ya kalau Adi adalah suatu emiten saham yang bergerak di bidang perusahaan penyedia jasa konstruksi. Dan PT Adi itu adalah PT yang persero ya, artinya punya BUMN. Lalu kemudian untuk Adi sekarang saat ini posisinya berada di angka harga 496. Harga tersebut berada di 50,30% dari atas harga terendah dalam 52 minggu atau dalam setahun, yaitu di 330 ya. Sebagai catatan, saham harga Adi pernah mengalami penurunan sebesar 43,64% dalam setahun ini, di mana harga tertingginya itu pernah mencapai di 880. Jadi kalau kita lihat dari 880 jika ke 330 artinya Adi ini sudah mengalami penurunan hampir 60%. Nah, lalu kemudian kita lihat kembali di sini dengan menggunakan indikator simple moving average daily 27 hari. Nah, di sini kita lihat bahwa chartingnya ini Adi pernah melewati posisi sudah melewati moving average untuk periode 27 hari ya. Artinya sudah ada posisi yang uptrend ya. Walaupun sekarang kalau misalnya masuk dari saat ini agak ketinggalan sedikit, tapi mungkin teman-teman punya analisa sendiri ya. Harusnya saya sampaikan ketika dia melewati garis MA, dan kedepannya mungkin akan saya lakukan yang namanya proses yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk yang bulanannya sendiri, memang harganya ini sudah turun di bawah 0,78. Jadi di sini dia bahkan ingin mendekati harga di 2008 ya, hampir 135 ya. Kita nggak tahu gimana kondisinya saat ini untuk Adi ini, apakah akan kembali ke puncaknya ke 3000 atau seperti apa. Nah, kita harus melihat atau memantau kondisi dari perekonomian ataupun kondisi perusahaan Adi tersebut gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari laporan keuangannya sendiri, kita coba cek dari laporan keuangan di sini. Saya lihat untuk pendapatannya ini memang dari tahun ke tahun ini agak ada peningkatan, tapi memang turun dibandingkan tahun 2022. Ini pendapatan, kita belum lihat profitnya. Kita lihat profitnya di sini untuk Adi. Nah, ini untuk profitnya. Nah, kita lihat pendapatan boleh tinggi, tapi ternyata profitnya ini memang cukup rendah ya.
cukup rendah, bahkan selevel di tahun 2013, 2014, dan 2017 di bawah level itu. Maka wajarlah kalau kita lihat dari secara chart juga dia harganya relatif turun dibandingkan dengan prosesnya di harga yang sekarang seperti itu ya. Kalau kita lihat dari total asetnya, di sini di total asetnya itu total asetnya memang mengalami peningkatan, cuman pendapatan bersihnya saja yang menurun ya. Artinya ada terjadinya yang namanya beban perusahaan yang membuat laba bersih ADI ini menjadi turun. Nah, lalu kemudian kalau kita cek dari harga secara akumulasi statistiknya. Akumulasi statistiknya ini saya gunakan yang grafik yang 6 bulan. Kita lihat ADI ini volume perdagangannya itu besar ketika harganya di angka 460, 480, dan 400 gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman open buy posisi sekarang, ya bisa saja ada kemungkinan harga itu akan kembali diturunkan ke 480, 460, atau 400. Nah, tinggal teman-teman nanti ngelihat aja apakah teman-teman akan melakukan cut loss atau melakukan average untuk buy-nya sendiri gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat kondisi selama 1,5 tahun, memang rata-rata terbesar ADI itu ada di angka 550. Artinya kalau sekarang harga berada di 496, masih ada 50 poin lagi yang harus dicapai atau yang ingin dicapai agar volume perdagangannya itu, istilahnya investor banyak berdagang di situ, banyak membeli di situ, pasti dia akan mengharapkan keuntungan. Pasti uangnya mereka masih keep dan mereka tidak akan jual. Karena ketika mereka tidak akan jual ditambah dengan kondisi keuangan yang membaik, maka harga bisa saja dikerek naik kembali ke 550 ya. Kemudian yang kedua itu bisa lihat di angka 450 ataupun di angka 400. Atau kemungkinan bisa lagi mencapai di angka 750, kita nggak tahu. Bisa jadi mungkin harga diturunkan dulu, lalu kemudian naik, turun seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk grafik yang lebih panjang, yaitu grafik secara 7 tahun terakhir. 7 tahun terakhir ya memang dari volume perdagangannya itu yang paling terbesar yaitu di angka 496 ini. Di angka sekarang ini paling terbesar, kemudian ada di angka 700 atau 750 lah, kemudian di angka 1100, lalu kemudian ada juga di angka 2200. Nah, apakah nanti kita lihat apakah ADI ini akan kembali berjaya di angka 2200 atau ketika kondisi perekonomiannya kurang baik, jadi si infrastrukturnya kurang baik misalnya, apakah dia melakukan yang namanya menguji supportnya lagi gitu. Nah, semoga analisa saya ini bermanfaat. Jika memang menyukai video saya, bisa di-subscribe. Lalu kemudian apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa berlaku antara 1 sampai 6 bulan ya. Artinya nanti kita coba cek lagi, mungkin di akhir tahun kita cek lagi apakah analisa yang kita lakukan ini bisa menjadi dasar untuk melakukan trading. Terima kasih, berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya, semoga bermanfaat. Selamat siang.